Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Zahwa Kaila. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada bab 14, yaitu lab setup. Jadi pada pembahasan kali ini kita hanya akan mempersiapkan lab untuk pembahasan selanjutnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan daftar isi yang akan dibahas pada bab 14 ini. Yang pertama ada pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu topiknya. Jadi seperti ini ya, laptop kita atau host OS itu terhubung pada Debian server. Di host OS kita itu hanya terhubung pada router Debian, pada router Debian server. Kemudian router Debian server ini terhubung juga dengan klien Ubuntu desktop, dan juga internal network. Nah, internal network ini terdapat server 1 Debian server dan server 2 Ubuntu server. Nah, jadi pada pembahasan kali ini itu kita mempunyai 3 kriteria. Yang pertama Ubuntu desktop Debian server dan juga Ubuntu server. Kedua, yaitu kita akan mencoba menginstal Debian server. Jadi kita akan mencoba menginstal router Debian server. Oke, di sini buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian klik New. Seperti biasanya di sini saya akan menambahkan nama untuk virtual mesinnya, yaitu RTR Debian server saja ya. Kemudian next. Di sini saya hardware dan hardware-nya next. Itu kemudian virtual hard disk saya akan berikan 15 saja. Kemudian next. Oke, finish. Kemudian kita start. Oke, di sini saya akan memasukkan ISO-nya. Saya akan menggunakan Debian versi 10. Di sini kita memasukkan, misal teman-teman punya filenya, bisa di-download di aplikasi pencarian seperti Chrome dan Microsoft Edge. Oke, di sini saya akan pilih yang install saja, karena kita akan menggunakannya Debian yang berbasis CLI. Oke, kita enter. Di sini saya akan pilih Indonesia saja. Kita enter lagi, enter. Di sini saya akan memberikan nama untuk servernya. Saya akan berikan nama Zahwa. Kemudian nama host saya akan berikan nama dan lalu domainnya saja. Kemudian enter. Ini saya saja. Oke, di sini kita memasukkan kata sandi untuk root. Di sini saya akan memasukkan 1, 2, 3 saja supaya mudah diingat. Oke, masukkan lagi 1, 2, 3. Di sini saya akan masukkan Kaila. Lanjutkan. Oke, di sini saya akan membuat sandi lagi untuk akun. Berarti untuk login ke dalam Debiannya di sini saya akan samakan saja passwordnya. 1, 2, 3. Oke, di sini saya akan pilih zona waktu karena saya berada di Jawa, jadi saya memilih yang WIB. Kemudian enter. Di sini saya pilih pilihan yang pertama. Enter. Ini enter lagi. Ini enter lagi. Kemudian pilih yang partisi harddisk, pilih yang ya. Oke, di sini untuk mengatur pengelola paket saya pilih tidak. Di sini saya pilih tidak lagi. Oke, di sini pemilihan perangkat lunak karena kita akan menggunakannya Debian berbasis CLI, jadi ini Debian desktop environment-nya saya uncentang saja. Kemudian print servernya juga saya uncentang saja. Saya hanya akan memasang perangkat perkakas sistem dasar standar, kemudian enter. Di sini memasuk leader group, kita pilih ya terus. Kita pilih yang pilihan kedua. Oke, instalasi sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini kita sudah bisa login ya menggunakan user yaitu Kaila dan juga passwordnya 1, 2, 3. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Beginilah cara menginstal router Debian server berbasis CLI. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba menginstal Ubuntu desktop.
Seperti biasa ya, kita masuk dulu ke VirtualBox. Kemudian klik yang new. Kemudian kita beri nama di sini, nama saya Ubuntu Desktop saja. Oke, kemudian next. Ini next saja. Saya akan beri 20 saja. Kemudian next. Kemudian kita start saja langsung. Oke, di sini kita harus memasukkan ISO-nya dulu ya teman-teman. Kalau belum mempunyai file ISO, bisa menginstal di aplikasi pencarian ya. Di sini saya menggunakan versi 20 desktop AMD 64. Oke, open. Kemudian mount and retribute. Oke, di sini kita pilih yang install Ubuntu. Kemudian kita yang ini continue saja. Langsung di sini saya memilih yang normal instalasi, kemudian continue lagi. Oke, di sini juga saya pilih pilihan yang pertama, kemudian install, kemudian continue. Di sini memilih atau memasukkan tempat kita sedang berada di mana. Karena saya sedang berada di Jawa, jadi saya akan memasukkan Jawa Tengah. Oke, kemudian lanjutkan. Di sini kita memasukkan nama ya. Saya akan beri nama Zahwa Kaila. Di sini komputer saya akan Zahwa Kaila Ubuntu Desktop saja. Oke, username saya Zahwa Kaila. Biar mudah. Kemudian passwordnya saya akan memasukkan 1, 2, 3, 4 biar mudah dipahami, biar mudah diingat. Kemudian kita continue. Ini sedang proses mengcopy file. Oke, sudah selesai proses mengcopy filenya. Sekarang kita restart now. Oke, ini sudah selesai ya proses instalasinya. Cara masuk menggunakan password yang kita buat, kemudian enter. Oke, ini tampilan awal ya dari Ubuntu Desktop. Oke, seperti itu langkah-langkah menginstal Ubuntu Desktop. Pembahasan selanjutnya yaitu Ubuntu server. Oke, di sini untuk Ubuntu servernya saya tidak akan membagikan langkah-langkah untuk menginstalnya karena sudah pernah menginstal ya pada video sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Di sini saya hanya akan memperlihatkan login pada Ubuntu server. Oke, sudah ya. Di sini kita memasukkan username-nya, kemudian memasukkan password-nya. Di sini password-nya memang tidak kelihatan ya. Kemudian kita enter. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Untuk cara menginstal Ubuntu servernya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Pembahasan yang kelima yaitu running Debian. Jadi pada topologi yang sudah saya berikan sebelumnya bahwa Debian yaitu menggunakan 2 Debian server, yaitu satu sebagai router dan satu sebagai server. Jadi supaya kita tidak usah menginstal Debian lagi, karena waktunya cukup lama, kita bisa dengan mudah dengan mengcloning saja. Buka dulu VirtualBox-nya. Oke, di sini ya, yang ini router Debian server akan saya cloning. Caranya dengan klik kanan, kemudian clone. Oke, di sini saya akan ganti ke server Debian server. Oke, kemudian next full clone ya. Ini clone Debian-nya saya full clone. Kemudian finish. Nah, ini sudah berhasil ke router Debian server. Video yang keenam yaitu snapshot virtual machine. Jadi video sebelumnya saya jelaskan bahwa snapshot virtual ini hanya untuk menandai status kita sekarang. Jadi kita akan mengkonfigurasi semua virtual machine yang sudah kita install di video sebelumnya. Jadi supaya kita tidak panik ketika mengalami atau terjadi kesalahan konfigurasi, kita bisa snapshot terlebih dahulu status kita yang sekarang, supaya kita bisa kembali lagi ke status awal sebelum konfigurasi error terjadi. Oke, caranya kita dengan
klik yang ini ya, kemudian snapshot. Oke, kemudian teks ini namanya default saja. Kemudian lakukan pada 3 virtual mesin yang lainnya. Oke, sudah saya snapshot semua ya virtual mesinnya. Ini jadi seperti itu cara snapshot virtual mesin. Ketujuh yaitu setup topologi. Jadi kan router Debian kita akan terhubung dengan host OS kita dan juga akan terhubung dengan internal network, yang mana di dalam internal network ini terdapat Debian server dan Ubuntu server. Kemudian router Debian server ini juga akan terhubung dengan klien Ubuntu desktop. Jadi nantinya akan seperti ini ya, router Debian server akan terhubung dengan host OS menggunakan adapter 1. Router Debian akan terhubung dengan internal network menggunakan adapter 2 dan akan terhubung dengan klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Jadi adapter merupakan alat yang disediakan VirtualBox yang fungsinya untuk menghubungkan antar virtual mesin. Oke, di sini saya akan ubah dulu pada router Debian servernya. Dengan klik setting, kemudian kita pilih yang network. Di sini akan terhubung adapter 1, akan terhubung dengan host OS dengan menggunakan host only adapter. Kemudian namanya VirtualBox host adapter. Kemudian adapter 2 ini diaktifkan. Kemudian ini mengangkat internal network juga. Namun diganti diubah menjadi server network. Kemudian yang adapter 3 kita aktifkan juga. Kemudian kita juga sama menggunakan internal network, tapi namanya kita ganti menjadi client network. Oke, nah di sini kita ubah pada server Ubuntu, kita pilih network internal network. Oke, ini namanya diganti menjadi server network. Oke, kemudian Ubuntu desktop juga diubah. Oke, di sini kita sudah rubah ya pengaturan networknya. Jadi seperti itu setup topologi. Bahasan terakhir yaitu konfigurasi RAM pada virtual mesin. Jadi di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi RAM pada semua virtual mesin. Karena virtual mesin kita ini kan akan dijalankan secara bersamaan atau di running secara bersamaan. Jadi ketika teman-teman memiliki laptop atau host OS yang spesifikasinya rendah atau minimal, itu akan menyebabkan laptop teman-teman menjadi blue screen of death. Nah, maka dari itu kita harus mengkonfigurasi RAM-nya supaya menggunakan minimal spesifikasi dari laptop kita. Jadi di sini caranya kita dengan klik setting ya. Kemudian kita pilih sistem. Dan di sini untuk base memorinya diganti dengan menjadi 512 saja. Kemudian untuk prosesornya ini 1 saja ya. Kemudian kita nah lakukan hal yang sama pada semua virtual mesin. Nah jadi seperti itu ya cara mengkonfigurasi RAM pada virtual mesin. Dulu pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.